dengki, iri. Ini penyakit hati juga yang wajib dikeluarkan daripada hati seorang murid yang salik. Selama penyakit hasud, iri, dengki masih ada di hati, maka seorang tidak akan pernah bisa sampai kepada Tuhannya. Karena penyakit hasud termasuk qawati', awarid, yaitu penghalang dan rintangan kepada seorang hamba ketika ia berjalan menuju Tuhannya. Harus dibuang jauh-jauh penyakit dengki, iri. Fahuwa, maka ia, hasud ini, dengki, iri, mu'adatun lillah, itu adalah memusuhi bagi Allah, zahiratun, yang jelas. Artinya sangat jelas orang yang hasud itu berarti memusuhi Allah. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah, dan menentang baginya Allah di dalam kerajaannya, bayyinah, yang jelas atau yang nyata. Artinya orang yang hasud itu sama dengan menentang Allah secara nyata. Kenapa demikian? Orang yang hasud sama dengan memusuhi Allah dengan jelas dan menentangnya dengan nyata. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah lah subhanahu wa ta'ala, idza an'ama, apabila ia memberikan kenikmatan, ala ba'dhi ibadihi, atas sebahagian hamba-hambanya, bini'matin, dengan satu kenikmatan, fala syakka, maka tidak diragukan, annahu, bahwasanya Allah itu muridun lidzalik, menghendaki bagi yang demikian itu, wa mukhtarun lahu, dan memilih untuknya. Sebab la mukriha, tidak ada yang bisa memaksa, lahu, baginya Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, maka yang menghendaki kenikmatan itu ada pada orang tersebut Allah itu sendiri. Dan yang memilihkan nikmat itu untuknya Allah juga. Karena tidak ada yang memaksa zat Allah. Gak ada, "Hai Allah, kasih nikmat kepada si fulan." Siapa yang berani berkata seperti itu? Semua makhluk. Anta wal khalaiq kulluhum abid, wal ilahu fina yaf'al ma yurid, la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Anta wal khalaiq, kamu dan semua makhluk, kulluhum abid, semuanya adalah hamba, budak. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Tuhan kita Allah di kalangan kita ini, Allah itu berhak melakukan semaunya sesuai apa yang dikehendakinya. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, maka kenikmatan itu diberikan oleh Allah sesuai kehendaknya, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah itu maha mukhtar, berkehendak, dan maha memilih, bukan dipaksa, tidak dipaksa. Makanya di dalam sifat 20 itu, sifat ma'aninya Allah itu memiliki iradah, kehendak. Dan sifat maknawiyahnya Allah Ta'ala itu muridun, berkehendak. Mustahilnya adalah ikrah, karohah, mukroh, artinya dipaksa, nggak mungkin. Fa'idha aradal abdu, maka apabila menghendaki oleh seorang hamba itu khilafa, berbeda ma arada maulah,
dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, faqad asa'al adab, maka sesungguhnya si hamba itu telah beradab buruk. Wastaujabal 'ataba, dan berhak wajib mendapatkan murka. Jadi orang yang melihat kenikmatan ada pada saudaranya lalu dia tidak terima, dia tidak senang, maka pada hakikatnya dia tidak senang dengan kehendak Allah. Maka pada hakikatnya dia menentang Allah. Maka pada hakikatnya dia memusuhi Allah. Katakan iri dalam perihal duniawi misalnya. Kita punya tetangga di sebelah rumah kita. Dia bisa membeli kulkas baru. Besok harinya dia beli mesin cuci baru. Lusanya lagi dia beli sepeda motor baru. Lalu kita marah. Lalu kita tidak senang. Hasut berarti kita. Yang kita tentang dan kita lawan di dalam sifat dengki dan iri yang ada di hati kita bukan tetangga kita, tapi Allah. Kenapa bisa demikian? Karena yang memberikan kenikmatan kepada tetangga kita, sehingga dengan kenikmatan itu dia bisa beli kulkas, dia bisa beli mobil, dia bisa beli ini dan itu. Siapa yang ngasih? Siapa yang memberikan kenikmatan? Pada hakikatnya Allah. Nah, kamu tidak suka, berarti sama saja kamu mengatakan, ya Allah, kamu salah ngasih nikmat. Kenapa dia yang kamu kasih mobil? Kenapa dia yang kamu kasih sepeda motor, kulkas, mesin cuci? Salah kamu ya Allah. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Tidak suka, tidak terima, tidak mau. Nikmat itu ada pada orang lain. Padahal yang memberikan Allah pada hakikatnya. Bukan dia yang berkehendak. Bukan si tetangganya itu yang menghendaki nikmat itu ada pada dirinya, tapi pada hakikatnya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada kalian daripada kenikmatan, maka itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Jadi ketika kamu tidak terima, dengki, tidak suka, di saat seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, pada hakikatnya kamu tidak menyukai kehendak Allah. Pada hakikatnya kamu menentang Allah. Seakan-akan dengan lisanul hal kamu mengatakan, engkau ya Allah salah ngasih nikmat. Seakan-akan begitu. Nah, ini bahaya. Bagaimana mungkin seorang murid yang salik berjalan menuju Allah bisa sampai kepada Allah, sedangkan ia sendiri membangkang dan menentang Allah. Sedangkan ia sendiri tidak suka dengan kehendak Allah. Orang yang tidak suka dengan kehendak Allah, orang yang menentang Allah, mana mungkin bisa sampai kepada Allah? Karena dia jadi musuh Allah. Jadi orang yang hasud itu pada hakikatnya musuh Allah. Musuh nggak mungkin ketemu dengan musuh. Na'udzubillah. Kalau sudah menjadi musuh Allah, kawannya setan, temannya iblis. Hati-hati, jangan sampai sifat iri dengki ada di hati. Kemudian innal hasada, sesungguhnya iri dengki itu qad yakunu ala umurid dunia, terkadang terjadi atas perkara-perkara dunia. Itu kadangkala dengki itu dalam perihal duniawi. Iri kepada seseorang itu dari dalam perihal duniawi. Kadang-kadang begitu. Kal jahi, seperti kedudukan, wal mali, dan harta. Ketika kita melihat ada orang mendapat kedudukan, jabatan, pangkat, marah kita. Saya kemarin itu mencalonkan si fulan dan saya mencontreng namanya di saat pemilu. Kok dia yang muncul jadi pemimpin? Kok dia yang terpilih? Gak senang saya. Nah, ini hasud dalam dunia, jah. Wal mal, dan harta. Sama-sama berdagang, sama-sama jualan sembako,
tapi warung teman yang ada di sebelahnya lebih laku daripada dia. Akhirnya hasut, dengki. Mayer inya tuh ya hari-hari banyak nang datang ke warung inya, ke warung aku maka bebayanya ada nang datang. Lalu dengki, iri, tidak senang. Ini musuh Allah ini. Siapa yang menggerakkan hati manusia datang ke rumah ke warung tetangganya itu? Siapa yang menggerakkan hati manusia datang ke sana kalau bukan Allah yang berkehendak? Nah, ketika dia tidak terima, ketika ia protes, maka pada hakikatnya dia protes kepada Allah. Ya Allah, engkau salah memilih pelanggan. Kenapa engkau gerakkan hatinya ke sana, bukan ke saya? Oh, emang kamu yang jadi Tuhan? Sok-sok ngatur. Hati-hati. Gara-gara hasut dan dengki ini, maka ia mendapat murka dari Allah, menjadi musuh Allah, dekat dengan syaitan, dekat dengan iblis. Lalu iblis membisikkan ke telinganya macam-macam. Lebih baik kamu pergi ke dukun, lebih baik kamu pergi ke tempat paranormal, ambil sesuatu darinya untuk diletakkan ke warung orang itu, jar orang Banjar pembenci, supaya kada payu lagi warungnya. Nah, ini bawaan apa? Akibat ada iri dengki tadi. Setan itu sebenarnya. Jangan dibiara dalam hati kamu. Kalau kamu memiara sifat iri dengki, berarti kamu setan. Makhluk yang pertama kali iri dan dengki itu iblis. Iri kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, karena keduanya mendapatkan kenikmatan di surga, sedangkan si iblis al-la'in terusir. Lalu dia cari segala cara untuk bisa agar Nabi Adam dan Siti Hawa juga keluar dari surga. Akhirnya berhasil. Karena apa itu? Karena dorongan iri, dengki. Nah ini, jadi sifat iri dengki itu adalah sifatnya iblis. Jika kita memiliki sifat itu, berarti kita iblis beikung. Hati-hati. Na'udzubillah. Seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, punya sifat dengki, gak mungkin sampai. Karena kamu iblis. Wahia, dan ia, dengki dalam umurud dunia tadi, urusan perkara-perkara dunia, asgaru, itu adalah paling kecil, lebih kecil, min an yuhsada alaiha, daripada didengkikan atasnya. Artinya sepele banget kalau hanya sekedar dengki dalam perihal dunia. Itu asgar, paling kecil, paling sepele, min an yuhsada alaiha, daripada dijadikan bahan untuk hasutan. Sepele banget masalah dunia itu. Jangan sampai dijadikan bahan untuk iri dengki. Bahkan yang bagi semestinya laka bagimu antarhama, kasihan harusnya kamu manibutulia biha, kepada orang yang diuji dengannya dunia tadi, dengan perkara-perkara dunia. Bukan malah diiri, justru malah dikasihani. Kenapa? Karena orang yang banyak mendapatkan kenikmatan berupa harta itu sedang diuji sama Allah. Harusnya kamu kasihani dia. Kasihan dia dapat ujian harta benda banyak. Mudah-mudahan dia bisa melewati ujiannya dengan baik. Hartanya tidak membuatnya terbuai sehingga lupa dengan akhirat. Hartanya tidak membuat dia magrur, tertipu. Misalnya dikasihani. Atau ada orang yang memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi, itu sedang diuji sama Allah. Bukan malah diiri, bukan malah didengki. Didoakan, dikasihani orang itu. Ya Allah, ini jadi pejabat, mudah-mudahan dia bisa adil, karena jabatannya itu adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan dia bisa menjalani ujian itu. Harusnya didoakan, dikasihani. Jangan diiri, jangan didengki. Dia sedang diuji. Kamu menginginkan seperti yang dia dapat, berarti kamu juga menginginkan diuji sama Allah gitu. Berani kamu diuji sama Allah, takut gak lulus nanti, masuk neraka kamu.
Jadi seyogianya orang yang mendapat ujian berupa harta dunia ataupun kedudukan dikasihani, bukan malah diirii. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal hayata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum, menguji kalian. Ini kalian ini hidup ini diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang punya harta banyak, bagus enggak amalnya? Dia kemanakan hartanya? Diuji itu. Apakah dia infakkan ke jalan yang benar fisabilillah, ataukah dia pelit dengan hartanya? Kalau pelit, hartanya nanti akan dijadikan ular yang akan melilit lehernya di neraka. Nah, kamu pengen kayak gitu nanti? Kayak pelit kayak dia, kemudian masuk neraka dililit oleh hartamu sendiri. Pengen? Ya enggak. Kalau enggak, jangan hasut sama dia, didoakan, malah dikasihani orang itu. Jabatan juga. Jabatan itu kebiasaannya menjadi penyesalan bagi mereka kelak di akhirat. Banyak para pejabat itu kelak menyesal di akhirat. Duhai, seandainya aku tidak mau menerima amanat ini. Nabi pernah mengatakan di dalam hadis, innakum tahrisuna ala hadhil imarah wa innaha satakunu alaikum yaumal qiyamati nadamah. Kalian kelak akan rebutan untuk mendapatkan kepemimpinan. Majang foto di sini, di situ. Propaganda kesana kemari. Saya punya program gini, coblos nomor ini. Bohong semua. Kamu akan berambisi, kata Nabi, untuk mendapatkan kepemimpinan ini. Wa innaha satakunu alaikum yaumal qiyamati nadamah. Dan sesungguhnya jabatan kepemimpinan itu kelak akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Kamu ini hidup bukan hanya di dunia. Nanti kamu akan mengalami kehidupan akhirat di hari kiamat. Rebutan. Kalau dulu rebutan juga di zaman sahabat, rebutan menolak, betetunjulan, ikam aja, aku kaduan, ikam aja. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan terpaksa jadi khalifah setelah Nabi. Dipaksa, munya kada ada khalifah, siapa lagi? Ya mau nggak ada yang berani. Ya Sayyidina Abu Bakar yang kada apa-apa sudah presiden. Terpaksa. Kalau sekarang memaksa. Kalau dulu terpaksa jadi pemimpin, kalau sekarang memaksakan diri. Padahal itu akan menjadi penyesalan. Kasihani orang kayak gini, bukan malah didengki, bukan malah diiri. Kalau orang pikirannya akhirat, pasti kasihan melihat itu. Kalau orang pikirannya akhirat, pasti kasihan melihat orang yang kaya tapi pelit, bakhil. Kalau orang yang pikirannya ke akhirat, pasti kasihan melihat pejabat-pejabat itu. Bukan malah dihasut, diiri, didengki, dikasihani. Kasihan, ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa berlaku adil dalam jabatannya, dalam mengemban amanat. Mudah-mudahan si kaya itu bisa menjadi orang kaya yang dermawan, yang soleh, dan berinfak fisabilillah. Begitu dikasihani, bukan malah didengki. Tapi karena pikiran kamu sama-sama dunia seperti dia, lupa dengan akhirat, ya akhirnya dengki, iri. Si sugih nih, mentang-mentang sugih, mentang-mentang sugih, berkacamata hirang, mentang-mentang sugih, bagak, iri. Kamu sama dengan dia, hatinya ambisi dengan dunia. Mentang-mentang jadi bupati, baharat moha. Kamu sama, kalah kamu sama dia, iya, iri. Karena hatinya sama-sama dunia, terjadilah iri dengki. Tapi begitu ada orang yang hatinya hanya terpaut kepada akhirat, bukan malah iri, kasihan melihat. Kasihan. Mudah-mudahan dia bisa adil. Didoakan malahan.
Kasihan, mudah-mudahan dia menjadi orang kaya yang soleh. Kasihan, diuji dengan jabatan. Kasihan, diuji dengan harta. Ini kalau orang yang pikirannya akhirat. Nah, seorang murid harus memikirkan akhirat. Jangan tawakuf dalam dunia. Sebenarnya kalau kita rajin memikirkan akhirat, gak akan ada hasut di hati. Gak akan ada. Malah kita sibuk memikirkan amalan masing-masing. Tidak sempat memikirkan orang lain tuh, gak sempat memikirkan diri sendiri. Saya nanti selamat gak di akhirat? Itu aja sih sebenarnya caranya. Kalau kita hatinya terpaut, terhubung dengan akhirat, kita tidak akan hasut, tidak akan dengki sama orang, malah kasihan sama orang. Tapi kalau hati lebih kuat cenderung kepada dunia, yaitu tadi muncullah hasud. Dia lupa kenikmatan dunia ini akan hilang. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingat, setiap sesuatu selain Allah itu semua batil, gak ada yang hak, batil semua. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap kenikmatan tidak diragukan pasti zailu, akan hilang. Kenikmatan dunia maksudnya ya. Kalau naimul jannah, kenikmatan surga ya kekal abadi, khalidina fiha abada. Kalau kenikmatan dunia hilang, lenyap. Ente melihat orang kaya raya jadi bos, punya ini dan itu, enggak usah diiri, itu juga hilang nanti. Kalau kamu memikirkan akhirat, kamu biasa-biasa saja, malah kasihan sama dia, didoakan malahan. Tapi kalau kamu sama-sama hatinya penuh dengan dunia, ya akhirnya iri tadi. Padahal kenikmatan yang sesaat, yang sebentar lagi akan hilang. Begitu seterusnya. Nah, seorang murid hatinya harus kosong dari dunia. Akhirat, akhirat dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bal yanbaghi, bahkan yanbaghi seyogianya laka bagimu, semestinya antarhama, kamu kasihani mani butulia biha, orang yang telah diuji dengannya, dengan perkara-perkara dunia, dengan harta, dengan benda, dengan jabatan tadi, kekuasaan. Kamu kasihani, bukan malah diirii. Wa tahmadallaha, dan justru kamu seyogianya memuji Allah, bersyukur kepada Allah, alladzi afaka minha, yang melindungimu daripadanya perkara-perkara dunia tadi. Untung bukan kamu yang terpilih jadi bupati. Untung dia. Wah, apa itu bupatinya tidak amanat? Apa itu bupatinya ingkar janji? Untung bukan kamu, biar dia. Dia yang tidak amanat, dia yang ingkar janji, ya dia yang dosa. Untung bukan kamu. Coba kalau kamu yang jadi dia, bisa saja mungkin lebih parah dari dia. Ya, hati-hati, malah syukur, alhamdulillah bukan saya yang jadi bupati. Gitu. Coba kalau saya akan dosa kayak dia. Kasihan ya dia. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Sama orang yang kaya raya tadi. Bersyukur kamu tidak dijadikan seperti dia. Oh, dia kaya raya, punya harta di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Kadang-kadang pesta dengan pelacur-pelacur, mentraktir anak buahnya ke diskotik. Ente dengki, ente pengen kayak dia. Jangan, justru kamu bersyukur, alhamdulillah aku nggak seperti dia kayaknya. Kalau saya kaya raya seperti dia, mungkin lebih parah lagi daripada dia mungkin. Alhamdulillah, Allah lindungi saya daripadanya. Harusnya begitu, justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah iri, bukan malah dengki. Wa tahmadallaha, dan engkau bersyukur, puji Allah taala, allazi, yang telah afaka, melindungi kamu, minha, daripadanya perkara-perkara dunia. Waqad yakunu ala umuril akhirah kal ilmi was salah,
Dan terkadang hasud itu terjadi atas perkara-perkara akhirat, kal ilmi, seperti ilmu, wassalah, dan kesalehan. Ini yang sangat parah dan sangat berbahaya. Hati-hati ketika ada orang yang menuntut ilmu sama seperti kita, juga menuntut ilmu. Ternyata orang yang menuntut ilmu ini, teman kita tadi, lebih alim, lebih pintar, dan lebih cerdas dari kita. Lalu kita dengki. Bahaya ini. Ini perkara akhirat. Kalau perkara dunia aja bahaya, maka dengki dalam urusan akhirat jauh lebih berbahaya lagi. Gak boleh seperti itu. Melihat temannya lebih cerdas, lebih pandai, lebih pintar, lebih alim, lalu dengki. Apalagi yang ini belajar sudah sekian tahun, 3, 4, sampai bahkan 5 tahun. Yang ini baru setahun sudah mengalahkan dia prestasinya, lalu dengki. Hati-hati ini. Atau dalam kesolehan, melihat ada orang berakhlak baik, tutur katanya santun, tingkah lakunya sopan, lalu dengki. Karena selama ini dia dipandang orang baik juga, ternyata ada orang yang lebih baik dari dia, lalu dengki, lalu mahasud. Hati-hatilah, itu ajarannya sesat tuh. Hati-hatilah, itu tuh kisahnya benar itu. Dicari-cari kesalahannya. Aku selalu melihatnya dudukan non bebinian, bininya nyata ya. Ini bahaya kayak gini nih. Urusan akhirat nih sekarang nih, dengki. Hati-hati. Makanya beliau mengatakan wa qabihun, dan buruk, jelek, bil murid, dengan seorang murid itu, an yahsuda man wafaqahu, yaitu bahwa ia yahsuda, hasada yahsudu, bukan yahsidu. An yahsuda, bahwa ia mendengki atau mengiri, man wafaqahu, orang yang sesuai dengannya, ala tariqihi, atas jalannya. Artinya hasud dengan kawan sendiri yang sealiran, yang seperjuangan dalam jalan menuntut ilmu, malah dihasud. Wa awanahu, dan ia membantunya, ala amrihi, atas urusannya. Sama seperjuangan, diiri. Bahaya itu. Ini penyakit kadang ini. Ini penyakit penuntut ilmu. Bahkan ini juga tidak jarang penyakit ulama. Ada yang seperti ini, lebih berbahaya daripada perihal dunia tadi. Dia membuat majelis taklim. Ternyata majelis taklimnya hanya dihadiri beberapa orang saja. Yang satunya lagi temannya juga bikin majelis taklim di tempat lain, jamaahnya lebih banyak. Lalu dengki, iri, menyambati. Apa itu tuh? Aku tahu dulu waktu di pondok kada pintar, kada naik berapa kali nih, itu tahulah aja. Padahal nang menyambat lebih kada pintar lagi. Naudzubillah. Supaya orang nggak mau hadir ke tempat dia. Waduh, ini bahaya. Naudzubillah. Atau madrasah, lalu kemudian bersaing. Di madrasah saya muridnya ada 100 orang. Di sana 300 orang. 3 kali lipat. Iri, dengki, macam-macam disambati. Nah, ini nggak boleh. Bahaya. Bal yanbaghi lahu, bahkan yanbaghi lahu, seyogia baginya, seharusnya, an yafraha bih, dia gembira dengannya, dengan teman seperjuangannya yang lebih memiliki kenikmatan daripadanya, dari segi keilmuankah atau dari segi kesolehan. Malah dia tambah senang, jangan malah memusuhi. Kenapa? Li'annahu sara aunan lahu, karena sesungguhnya dia nanti akan menjadi penolong baginya. Kita menuntut ilmu bareng dengan teman kita, satu guru. Ternyata teman kita ini lebih pintar dari kita, lebih alim dari kita. Padahal
belajarnya sama, kitab yang dibaca sama, itu nanti akan menolong kita. Jangan dengki sama dia. Ketika kita tidak mengerti dalam pelajaran, mau bertanya kepada guru kita secara langsung, kita malu, supan, atau segan, sungkan. Kan kita bisa nanya sama teman kita yang alim tadi. Enak sebenarnya. Bukan malah dihasut, diiri, dengki. Salah. Justru kamu senang. Alhamdulillah, berkat teman saya yang lebih alim dari saya ini, saya tidak susah payah lagi langsung bertanya kepada guru saya. Karena beliau itu waktunya padat, sibuk, kasihan. Jadi saya cukup bertanya dengan teman saya ini saja. Karena sama aja, dia juga mengambil ilmu dari guru saya. Hanya saja saya beda kecerdasan dengan dia. Dia lebih memahami, saya agak sedikit kurang misalnya. Kan, yang dimaksud lawan Ustadz tadi itu apa yuk? Aku kurang paham. Oh, maksud Sidin tadi gini. Jadi caranya begini. Oh, hanya raja aku paham, makasih lah. Kan enak kayak gitu. Jadi penolong bagi kamu. Senang, bangga kamu punya teman pintar-pintar, bukan malah dengki. Ini terus yang menjawab. Ini terus kisah pemintarnya. Dasar pintar juga. Hasut, lalu dicari-cari kesalahannya, dijelek-jelekkan. Waliyahzubillah. Dia akan menjadi penolong bagi kamu, wajinsan, dan akan menjadi jenis yataqawwa bihi, yang mana ia akan menjadi kuat dengannya. Itu teman kamu tadi menjadi jenis yang semisal kamu, seperjuangan kan dengan kamu, yang yataqawwa, kamu ini akan menjadi kuat dengannya. Jadi jangan hasut. Justru ia akan menjadi kuat dengannya, dengan kawannya ini tadi. Iya. Enak bisa mewakili ustadz kamu ketika kamu tidak berani menanyakan langsung kepada beliau. Kalau sama ustadz, sama guru itu mungkin agak sedikit sungkan. Tapi kalau dengan teman sendiri kan gak sungkan kita, enak. Ya taqawwa, justru ia akan menjadi kuat bihi dengannya. Coba kalau seandainya ustadz mengajarkan ilmu, muridnya ada 10, ke 10-nya pembabal. Ayo bayangkan, nang nguyak kena ustadznya. 10 kali sudah diulangnya jar gurunya, kada ada nang pahamnya juga. Wah, perayaan ada ajar jauh aja dari kamu. Akhirnya apa? Bubar. Kan? Coba kalau seandainya di antara 10 murid tadi satu aja yang cerdas dan cepat paham, enak kan? Pas ustadznya paham. Padahal sih kongnya nang paham. Jadi ustadznya bulik, nang kada paham kan bisa bertakun. Apa yo maksud Sidin tadi itu? Kan enak kayak gitu. Syukur kita, jangan dihasut, jangan didengki. Wal mu'minu katsirun bi akhihi, dan orang mukmin itu akan menjadi banyak dengan saudaranya. Ini ibarahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Seorang mukmin yang sendirian itu akan menjadi banyak dengan temannya. Ada lagi yang mengatakan anta qawiyyun bi akhik, engkau akan menjadi kuat dengan saudaramu. Kalau sendirian nggak kuat kamu, harus ada bantuan dari saudaramu. Siapa? Ya saudaramu yang lebih pintar darimu, pastinya begitu, yang membantu kamu. Banyak para ulama-ulama terdahulu itu, mereka menjadi ulama bukan hanya karena guru, tapi karena teman juga. Ya guru dia bisa dipungkiri, pasti itu kalau guru, karena sumber ilmu dari beliau. Tapi dengan bantuan teman itu. Makanya Imam Syafi'i itu punya sahib, Abu Hanifah itu punya sahib, sahibu Abi Hanifah ya, sahibu Syafi'i ya. Pasti ada begitu. Begitu. Balil ladzi yanbaghi lil murid, tetapi yang sepatutnya harus bagi seorang murid itu an yuhibba, bahwa ia mencintai bi batinihi, dengan batinnya, wa yajtahida, dan berusaha sungguh-sungguh bi zahirihi, dengan zahirnya, fi jam'in nas, dalam rangka menyatukan manusia, ala tariqillah, atas jalan Allah.
atas jalan Allah. Jadi kamu bahu membahu, tolong menolong, membawa umat kepada Allah. Begitu, mengumpulkan manusia ala tariqillah, di atas jalan Allah. Itulah hakikat berdakwah. Taqribul ibad ila rabbil ibad, mendekatkan hamba-hamba kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu hakikat berdakwah, mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhanmu. Itu dakwah. Tapi sayang sekali, di akhir zaman orang berdakwah bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya. Sehingga berlomba-lomba, bersaing majelis yang di sini dengan yang di sana, ustadz yang ini dengan ustadz yang itu, bersaing mengumpulkan pengikut. Itu namanya mengajak orang kepada dirinya, bukan kepada Allah. Itu bukan da'i ilallah, tapi da'i ila nafsih. Bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya. Wal'iyadzubillah. Gak boleh kayak gitu. Bersaing. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang semacam ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Ikam amun sudah belajar lawan aku, jangan lagi belajar lawan yang lain. Kamu telah menyempitkan ruang yang luas. Pokoknya amun sudah belajar di sini, jangan lagi ke lain. Nah kayak apa aja ganalnya, sorbannya. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan kaidah itu ada dalam agama? Apa kamu bikin kaidah sendiri? Iya, memang kita tahu di dalam perjuangan menuntut ilmu atau perjalanan menuntut ilmu itu ada yang namanya syekh murabbi. Ya, memang itu harus satu. Tidak boleh banyak syekh murabbi. Bingung kalau kebanyakan guru nanti. Kalau dalam hal pendidikan, mendidik batin kita, satu aja syekh murabbi itu. Siapa yang menurut kamu, yang kamu yakini bisa membimbing batin kamu? Itulah syekh murabbi kamu. Satu. Syekhul Fatah, syekh futuh yang bisa membukakan mata hatimu, itu juga satu. Kadang ia syekh murabbi, ia juga syekh futuh, kadang begitu. Kamu yang tadinya tidak mengerti apa-apa, kamu yang tadinya tidak berani berbuat ini dan itu, ketika dia datang menasehati kamu, lalu kamu terbuka, itu bisa jadi syekh futuhnya kamu. Kadang syekh futuh ini dengan muridnya seumur hidup sekali aja asal tamu, bisa jadi. Nah, itu cuma satu memang, syekh murabbi, syekh futuh cuma satu. Syekh murabbi bisa disebut juga dengan mursyid. Mursyid satu. Tapi kan ada syekh ta'lim, belajar mengajar, ada syekh tabarruk, ada syekhul isnad, di mana kita mengambil berkah, di mana kita bisa meminta ijazah, mengambil sanad. Nah, ini juga ada. Nah, syekh-syekh yang semacam ini bisa 100 orang, bisa lebih, bisa bahkan ribuan. Imam Bukhari itu berapa ratus gurunya. Tidak apa-apa kalau yang seperti ini, syekh tabarruk, syekh al-isnad untuk mengambil sanad dan ijazah. Itu inti biar 1000 bagus malahan. Tapi syekh murabbi ya satu, syekhul fatah ya satu. Dan di antara ciri-ciri syekh murabbi, syekh fatah, syekh mursyid, nggak mungkin melarang muridnya untuk mengambil sanad dari guru lain, kecuali orang yang akan dijadikan syekh tabarruk atau mengambil sanad oleh muridnya tadi, orang yang tidak jelas, mungkin dilarang sama gurunya karena gurunya lebih paham. Itu termasuk bagian daripada tarbiyahnya tadi, tarbiyahnya syekh murabbi. Maaf, kamu di sini saja, nggak usah ke sana. Kalau kamu masih mengganjal, kamu boleh bertanya kepada dia, terus terang sama dia. Kenapa sih
ada masalah apa ya, ulun kurang paham. Nah, mungkin nanti beliau akan menjelaskan. Oh, berarti orang itu kemungkinan besar ada akidah yang tidak benar di dalam ajarannya. Nah, itu mungkin alasannya. Tapi Syekh Murabbi tidak mungkin memberitahukannya kalau itu tidak berpengaruh kepada muridnya. Tapi kalau berpengaruh kepada muridnya yang tidak baik, pasti dia akan memberitahukannya. Kenapa? Karena dia sudah mendidik dan dia tidak mau didikannya akan dirusak oleh orang lain. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Jadi begitu. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri, tidak boleh membatasi. Justru kita ajak orang itu kepada Allah, bukan kepada kitanya, bukan, tapi kepada Allah. Wal ishtighali bi ta'atih, dan berusaha dengan zahirnya untuk sibuk berbuat taat kepadanya, yakni kepada Allah. Atau maktuf kepada jam'ilah fi jam'in nas 'ala Allah wal ishtighali bi ta'atih. Atau kita artikan berusaha dengan zahirnya dalam menyibukkan diri dengan berbuat taat kepada Allah, atau juga mengajak orang untuk sibuk berbuat taat kepada Allah. Sama aja, dirinya sibuk dengan taat kepada Allah, orang lain juga diajak untuk bisa seperti itu. Wala yubali a fadaluhu am fadalahum, wala yubali, dan dia tidak pernah peduli fadaluhu, apakah mereka mengunggulinya, manusia tadi, orang-orang yang diajaknya tadi lebih baik daripada dia, am fadalahum, atau dia yang mengungguli mereka. Yang penting saya sudah melaksanakan tugas. Fa inna dzalika rizqun minallahi, maka sesungguhnya itu adalah rezeki daripada Allah, wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan ia Allah subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha, mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi begitu ya, orang itu kadang lebih daripada kita, padahal kita yang mengajari dia, kita yang ngajak dia kepada Allah. Ternyata setelah dia kembali kepada Allah lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita. Bisa saja itu terjadi, itu rezekinya Allah, karunianya Allah. Tidak peduli kita, ya, alhamdulillah, syukur, senang, bangga, jangan hasut. Syaratkan padahal aku dulu tuh namanya. Jangan biar, alhamdulillah, lagi balik, nggak peduli dia. Oh, ternyata dia lebih hebat dari saya malahan, masya Allah. Alhamdulillah. Amfadalahum, atau dia yang lebih mengungguli mereka, nggak peduli juga, nggak bangga. Oh, biar bagaimanapun tetap saya yang lebih hebat, nggak bangga. Dia sibuk dengan taat kepada Allah, dia sibuk mengumpulkan manusia di jalan Allah. Entah itu orang-orang tersebut menjadi lebih mulia daripadanya, ataupun dia lebih mulia daripada mereka, tidak peduli. Yang penting tugas saya laksanakan. Dan itu semua adalah rezeki karunia daripada Allah Ta'ala. Karena Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya mayyasha, siapapun yang dikehendakinya. Siapapun. Bukan kita yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Kalau seseorang dikhususkan oleh Allah dengan rahmatnya menjadi lebih alim dari kita, nggak boleh kita iri sama dia. Karena itu kehendak Allah, bukan kehendak dia jadi alim pada hakikatnya. Atau kalau ada orang yang dikhususkan oleh Allah dengan rahmatnya menjadi orang soleh, kita nggak boleh iri sama dia, nggak boleh dengki. Karena itu bukan kehendaknya, itu kehendak Allah. Jadi orang yang hasut dan dengki itu kepada orang lain pada hakikatnya bukan memusuhi orang lain itu, tetapi memusuhi Allah. Karena seakan-akan dia tidak terima dengan nikmat tersebut. Seakan-akan dia menyalahkan Allah, Allah salah memberi nikmat, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madhmumah. Dan di dalam hati ini masih banyak akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam hati akhlakun, akhlak-akhlak, sifat-sifat katsiratun yang sangat banyak, madhmumatun yang tercela. Lam nadzkurha, kami tidak menyebutkannya hirsan alal ijaz, karena hirsan itu lebih
mengutamakan alal ijaz atas meringkas saja. Masih banyak. Ini yang beliau sebutkan tadi kan kemarin, riya, hasud, sombong. Sebenarnya masih banyak selain ini. Di antaranya prasangka buruk, di antaranya bughd, benci, di antaranya higid, dendam. Ya, sebenarnya banyak kata beliau, cuma 3 ini pokoknya. Riya, sombong, dan hasud. Yang lain tuh berasal dari 3 ini. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sumber penyakit hati ini dari yang 3 ini. Riya, sombong, dan hasud. Semuanya ada di situ. Bughd, dendam, benci sama orang, itu berasal dari hasud nih. Beranak dari hasud itu. Kemudian hubbul jah, hubbul madah, suka dengan pangkat, suka dengan pujian, sanjungan. Ini berasal dari riya. Riya, lahir dari riya. Ujub, merasa paling mulia dari yang lain, ini berasal dari takabbur, kibir, sombong. Jadi dari 3 ini induk penyakit hati 3 ini. Yang lainnya tuh lahir dari yang 3 ini. Riya, sombong, dan hasud, dengki. Waliyadzubillah. Itu semua adalah sifat-sifat iblis. La'natullah alaih. Waqad nabbahna ala ummahatiha, dan sungguh kami telah mengingatkan atas pokok-pokoknya. Maksudnya induk-induknya. Apa tadi induk-induknya? Yang 3 itu. Riya, sombong, dan hasud, iri dengki. Nah, jadi kami telah mengingatkan ala ummahatiha, atas induk-induknya. Karena semua terlahir dari sini, dari yang 3 ini. Wa ummul jami'i wa asluha wa magrisuha hubbud dunya. Nah, dan induk semuanya lagi. Ini kan sombong, riya, pamer, dan hasud, dengki, itu 3 saudara itu. Ada induknya lagi itu, ada ibunya lagi itu. Nah, wa ummul jami'i, dan induk semuanya, ini ibu-ibunya betul nih, inti semuanya. Wa asluha, dan asal pokoknya. Wa magrisuha, dan sumber tumbuhnya. Itu semua adalah hubbud dunya, daripada cinta dunia. Ini induk yang paling terbesar. Daripada cinta kepada dunia inilah terlahir riya, terlahir sombong, terlahir dengki. Karena pulang riya, sombong, dengki melahirkan anak-anak. Orang tuh pamer dengan apa? Dengan amalnya. Karena apa? Cinta dunia. Karena apabila dia pamer dengan amal, dia akan dikatakan soleh, baik, wali. Nanti kalau dia mencari dunia, mudah didapat. Dunia juga ujung-ujungnya. Sama dengan sombong tadi. Karena apa? Hubbud dunia, cinta kepada dunia juga sombong itu muncul. Sama juga dengan dengki. Karena apa? Hubbud dunia juga yang membuat orang itu iri, cinta kepada dunia. Nah ini. Jadi pokok di atas segalanya adalah cinta kepada dunia. Fahubbuha, maka mencintainya dunia itu, ra'su kulli khoti'atin, adalah kepala setiap kesalahan, pangkal atau biang kerok setiap kesalahan. Hubbud dunia. Kama warad, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis. Wa idza salimal qalbu minhu, maka dan apabila selamat hati daripadanya, daripada hubbud dunia tadi, faqad salaha wa safa, maka sungguh hatinya itu menjadi baik dan bening, bersih. Wa tanawwara, dan bersinar, wa taba, dan bagus, wangi, bagus. Wa ta'ahhala, dan hati itu akan menjadi ahli, berhak, liwaridatil anwar, untuk mendapatkan waridat, pemberian-pemberian al-anwari berupa cahaya. Wasaluha lil mukasyafati bil asrar, dan pantas untuk bisa mengkasyaf, menyingkap, bil asrar, dengan segala rahasia-rahasia.
Jadi para wali yang mukasyifin bisa menyingkap segala rahasia-rahasia itu, baik itu rahasia yang ada di langit ataupun rahasia yang ada di bumi, itu hatinya sudah bersih daripada cinta kepada dunia. Kalau hati sudah bersih dari cinta kepada dunia, maka dia tidak akan pernah riya, tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah dengki. Tidak riya berarti ikhlas, tidak sombong berarti tawadhu, tidak dengki kepada orang berarti rahmah, kasih sayang. Kalau tiga ini ada pada hati seseorang, ini menunjukkan dia tidak cinta kepada dunia. Orang yang tidak cinta kepada dunia itu dia ikhlas. Orang yang tidak cinta kepada dunia itu dia tawadhu. Orang yang tidak cinta kepada dunia itu dia rahmat kepada orang. Ini hatinya berhak untuk mendapatkan pemberian-pemberian cahaya dari Allah. Ahli, sanggup menerima itu. Dan berhak untuk dibukakan, disingkapkan segala rahasia-rahasia. Itulah hati para wali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya dan dihiasi oleh Allah dengan sifat-sifat terpuji, tawadhu, ikhlas, rahmah, kasih sayang. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.